Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahlah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, bersyukur kita pada kesempatan kali ini sama-sama hadir pada ruang yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang di mana kita membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita bersama dengan Mekatur, travel pilihan terbaik Anda, menghadirkan kajian Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, kajian kita, dan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang keempat, yaitu Babus Sidqi, bab tentang kejujuran, bab tentang kebenaran. Sahabat Mekatur, hadis yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan kebenaran, kejujuran. Salah satu di antara ciri kebenaran itu adalah menghadirkan ketenangan. Salah satu di antara ciri kejujuran itu adalah menepis persangkaan, menepis kegaduhan yang ditimbulkan karena keraguan-raguan. An Abi Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang juga mendapatkan panggilan sebagai Abu Muhammad. Kata beliau, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasan, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan dari datuknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menyampaikan kepada kita semuanya untuk kita jadikan sebagai pegangan dan bekal di dalam menjalani kehidupan. Kata
Sayyidina Hasan, hafidtu, saya hafal, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan, ma yuribuka, apa-apa yang membuat kamu jadi ragu, menjadi was-was, menjadi bertanya-tanya, ilama la yuribuka, menuju kepada sesuatu yang tidak membuat kamu was-was. Ini menandakan bahwa sesungguhnya ketenangan dapat dihadirkan melalui kejujuran. Pada saat kita memiliki ketenangan, sejatinya kita sedang berada di dalam kejujuran. Nah, oleh karenanya Rasulullah kemudian tinggalkan yang membuat kamu ragu. Pegang yang membuat kamu semakin yakin. Jangan berpegang kepada sesuatu yang meragukan. Jangan dengarkan sesuatu yang membuat kamu menjadi bertanya-tanya tidak nyaman. Tetapi mendekatlah kepada keyakinan. Peluklah ketenangan. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya kejujuran, kebenaran, tuma'ninatun, tenang. Jadi sekali lagi, pada saat kita jujur, tidak ada kebohongan, kita berbicara sesuai dengan fakta, kita menyampaikan pendapat sesuai dengan apa adanya, pada saat itu akan melahirkan ketenangan di dalam dada. Kenapa? Sebab tidak ada sesuatu yang harus kita tutup-tutupi. Pada saat kita jujur, maka kita berbicara apa adanya, merasa tidak ada sesuatu yang harus kita sembunyikan. Dan itulah ketenangan. Wal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan, dusta, itu ribatun, akan melahirkan keraguan. Orang yang bohong itu tidak tenang. Orang yang ragu, tanda-tanda ada kebohongan yang ia simpan. Sahabat Mekatur, ini menandakan bahwa di dalam menjalani kehidupan, kita harus seia sekata antara apa yang ada di dalam dada diyakini, dengan apa yang diucapkan di dalam lisan, dan apa yang dilakukan di dalam perbuatan. Ketiga hal tersebut harus berjalan secara baik. Menghunjam keyakinannya, terucap melalui lisan, dan juga terlihat di dalam amal perbuatan. Pada saat ketiga aspek ini berjalan secara beriringan, maka yang akan kita rasakan adalah ketenangan, kenyamanan di dalam menjalani kehidupan. Sahabat Mekatur, hadis terusnya diriwayatkan oleh An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu an. Di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Imam Nawawi kemudian mengambil potongan hadis yang sangat panjang, hadis terkait dengan Raja Hercules. Pada saat itu Hercules mengatakan, "Famadza ya'murukum?" Ini kisah ketika utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai kepada Hercules, dan Hercules kemudian menggali pertanyaan kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka kemudian menjawab siapa Abu Sufyan, qultu, aku menjawab, kata Abu Sufyan, yaqulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu berkata, u'budullaha wahdahu, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala yang esa itu, jangan bercampur dengan yang lain. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dahulu disampaikan oleh nenek moyang kamu. Wa ya'muruna bis salati, Nabi Muhammad menyuruh kami melaksanakan salat.
wasidqi, menyuruh berkata jujur, wal afafi, memerintahkan kami untuk menjaga kehormatan diri, wasilati, dan memerintahkan kepada kami untuk menyambung silaturahim. Ini artinya salah satu di antara nilai yang agung yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia adalah jujur, menghindari kebohongan, dan anti kepada kedustaan. Sahabat Mekatur, jangan kemana-mana. Kita akan kembali selepas pariwara berikut ini. Ada yang baru di area kawasan Jabal Uhud. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini berada di kawasan Jabal Uhud dan bisa dilihat ini di antara Jabal Rumat dan juga makam para syuhada sedang dibangun dan direnov juga area untuk duduk-duduk. Mungkin sepertinya akan dibangun sebuah kafe yang nantinya bisa menjadi destinasi wisata bagi para peziarah yang ingin berkunjung ke wilayah Uhud. Kita nantikan dari video-video selanjutnya akan jadi seperti apa di area ini. Insya Allah kita akan share dan update lebih intens lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Mekatur, kita kembali pada episode selanjutnya. Pada kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-57, masih tentang babus sidqi. Hadis diriwayatkan oleh Abi Thabit. Sebagian ulama menyebut Abi Sa'id. Bahkan ada yang mengatakan Abi Walid. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sesungguhnya yang meriwayatkan baik itu Abi Thabit, Sahal bin Hunayf ini adalah sahabat Nabi yang dahulu mengikuti perang Badar, menyaksikan perang Badar. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa Sa'alallaha ta'ala, yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, asyahadata, syahadah, wafat di medan peperangan, memperoleh syahid, bisidqin, dengan betul-betul jujur, tulus, benar. Siapa yang menginginkan syahadah di medan peperangan dengan niat yang tulus, tanpa dibarengi dengan kepentingan, tanpa disertai dengan riya, betul-betul ingin merasakan syahadah, ballaghallahu, maka Allah akan menghantarkan, menyampaikan manazilas syuhada, kedudukan para syuhada. Jadi ini urgensi kejujuran di dalam niat, ketulusan di dalam hati, dan kebenaran di dalam motivasi. Barang siapa yang menginginkan mati di medan peperangan dengan niat yang betul, dengan kepentingan hanya untuk Allah, tidak disertai dengan kesombongan, riya, pengen dipuji, takjub, sungguh Allah akan menghantarkannya sampai pada derajat orang-orang yang syahid. Wa in mata ala firasihi, meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Sahabat Mekatur, ini adalah urgensi kejujuran niat. Kita semua tahu dari 4 khalifah yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai daripada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Masya Allah, mereka semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi yang telah mempelihara
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua khalifah yang keempat itu wafat di tangan musuh, wafat di tangan orang munafik, wafat di hujung pedang, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar wafat di atas tempat tidurnya. Tetapi dari keempat khalifah yang keempat, dari seluruh khalifah yang keempat itu yang paling tinggi derajatnya adalah Abu Bakar. Ini menandakan bahwa tidak ada yang paling utama membuat seseorang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah kecuali kejujuran hatinya. Meskipun wafat di atas tempat tidur, tetapi memperoleh derajat syuhada. Nabi Muhammad SAW terlibat di dalam puluhan kali peperangan. Akan tetapi, meskipun Rasulullah SAW wafat di pangkuan istri tercintanya di atas tempat tidur, akan tetapi memperoleh derajat syuhada. Kenapa? Karena cita-cita yang kepada Allah, cita-cita yang betul. Yang terakhir, sahabat Mekatur, hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki kebebasan untuk memilih selama keduanya belum berpisah dari majelis jual beli. Ini dalam konteks fikih disebut dengan khiyar. Seseorang diberikan kebebasan untuk bernegosiasi, untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Keduanya boleh mengambil opsi selama mereka belum berpisah dari majelis. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya itu jujur betul-betul, tidak ada yang ditutupi, menghindari kebohongan, burika lahumma fi bai'ihima, Allah akan memberikan keberkahan dalam jual beli keduanya. Allah akan menghadirkan keberkahan dari jual beli keduanya. Wa in kadzaba, akan tetapi apabila dusta, apabila berbohong, wa katama, dan menutupi aib penjualannya, muhiqat barakatu bai'ihima, muhiqat barakatu bai'ihima, Allah akan mencabut keberkahan dari transaksi yang dilakukan oleh keduanya. Dalam rumah tangga, yang membuat hancurnya keberkahan salah satunya adalah kebohongan dan kedustaan. Pada saat orang yang terlibat berkomitmen ini khianat, berbohong, pada saat itu pula Allah akan mencabut keberkahan. Sebaliknya, apabila pihak yang bekerja sama bersepakat berkomitmen menjaga kejujuran, Allah akan melimpahi dengan keberkahan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh aktivitas yang kita lakukan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah di Masjidil Haram dilaksanain 2 kali dalam satu waktu. Kok bisa? Ya, sahabat Mekatur yang dirahmati Allah. Jadi, setelah kita melaksanakan sholat fardu yang subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya, itu pasti akan dilanjutkan dengan sholat berjamaah selanjutnya. Apa itu? Yaitu sholat jenazah. Jadi teman-teman kalau melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, setelah sholat fardu pasti ada sholat tambahan, yaitu sholat jenazah. Biasanya diadakannya rutin setiap setelah sholat fardu. Dan jarang sekali tidak ada sholat jenazah tersebut. Karena apa? Karena orang-orang lokal yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka ingin sekali ketika
sudah meninggal, para keluarganya ingin jenazah dari keluarganya disolatkan di Masjid Nabawi dan didoakan oleh seluruh jamaah umroh atau yang melaksanakan umroh pada saat itu. Bahkan orang-orang yang dari luar negeri pun yang ternyata meninggal di Masjidil Haram pasti akan dibawa ke area masjid untuk disolatkan di masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga manfaat. Barakallahu fiik.